Anda praktekkan langsung ya. Jadi ini kalau nggak Anda praktekin percuma dong, hasilnya juga percuma karena orang-orang itu para debt collector yang selalu komentar di ruang komentar saya ketika saya membahas soal menghapus data, menghentikan teroran, itu selalu itu debt collector dengan jasa-jasa hapus data yang ada di luar sana. Ya, kalau memang hapus datanya itu hanya sebatas Anda ketakutan ketika telepon berdering, WhatsApp yang selalu mengancam, email yang selalu menekan, ya sudah, tadi sudah saya arahkan. Tinggal cabut kartu, ya, pindahkan dulu data-data yang menurut Anda penting ada di handphone Anda. Habis itu reset HP Anda atau kembalikan handphone Anda ke dalam setelan pabrik. Ini buat apa nih Bang? Ini tujuannya pertama, kenapa kita harus mengganti nomor telepon? Karena telepon ini sangat berpengaruh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini yang menarik banget karena gini, orang-orang banyak meminta saya untuk membahas soal menghapus data yang ada di pinjol. Jangan lagi ada teroran ataupun ancaman. Jangan lagi ada intimidasi. Jangan ada lagi kata-kata kebun binatang yang tidak senonoh. Dan jangan ada lagi kunjungan-kunjungan ke rumah. Kalau bisa, semua data-data kita itu sudah tidak diketahui oleh pinjol lagi. Mulai dari nomor telepon, nomor WhatsApp, nomor email, alamat, dan semuanya. Benar apa tidak? Siapa di sini yang pengen untuk menghapus data yang ada di pinjol supaya tidak diteror, tidak diintimidasi, dan tidak ditagih lagi. Jadi Anda minjam duit pinjol, Anda pinjam sama pinjol, terus pinjolnya ngasih, habis itu duitnya Anda pakai, Anda habiskan untuk apa aja terserah. Habis itu pinjol tidak menagih, pinjol tidak meminta-minta, pinjol tidak mencaci maki, pinjol tidak ngapa-ngapain, pokoknya udah duit itu habis, sudah terserah gitu aja gitu loh. Siapa yang pengen gitu loh? Kalau pengen, isi dalam kolom komentar biar saya terangkan sama Anda apa sebenarnya poin-poin yang harus kita lakukan kalau memang benar Anda mau menghapus data, menghilang, kabur, atau apa kayak gitu loh. Terserah, yang penting tujuannya adalah sebuah kenyamanan dalam pemikiran, tidak lagi ditagih, tidak lagi diteror. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan Anda itulah yang menjadikan channel ini makin berkembang sampai detik ini. Dan yang mau konsultasi secara langsung juga boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, silakan. Anda praktekkan langsung ya. Jadi ini kalau nggak Anda praktekin percuma dong, hasilnya juga percuma karena orang-orang itu para debt collector yang selalu komentar di ruang komentar saya ketika saya membahas soal menghapus data, menghentikan teroran, itu selalu itu debt collectornya bahas. Apa Medi bro nih, lu pilih konten lain aja, lu pilih video lain aja daripada jawabnya muter-muter di sana aja gitu loh. Bukan problemnya muter-muter, tapi dampaknya itu berasa terhadap debt collectornya. Orang yang semula ketakutan setelah masuk ke sini menjadi tidak ketakutan. Itu yang dikhawatirkan oleh para debt collector. Dan ada juga para oknum-oknum penipu, para orang-orang yang sengaja untuk memanfaatkan orang-orang yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Itu juga sudah kekurangan omset dia, tidak lagi menggunakan jasa-jasa mereka, mulai dari backup data, menghentikan sebar data, pengalian panggilan, membackup utang-utang, dan banyak lagi sebenarnya gitu loh. Dan itu sudah merasa terganggu karena saya berulang kali membahas hal-hal tentang keburukan mereka, bahkan tentang segi-segi penghapusan data yang ada di pinjol. Oke, menghapus data yang ada di pinjol gitu loh ya. Dari dulu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, menghapus data yang ada di pinjol itu pihak pinjolnya lah yang bisa, pihak yang bersangkutan. Tidak bisa dilakukan oleh debt collector, tidak bisa dilakukan oleh CS dari pinjolnya, tidak bisa dilakukan oleh bawahan-bawahan dari pemilik pinjol. Yang bisa melakukan hal itu adalah pemiliknya pinjolnya sendiri. Itu mengakhiri yang namanya bisnis pinjaman online mereka. Itu kemungkinan data-data Anda akan dihapus. Tapi dihapus pun cuma ada di sistem mereka, belum tentu data yang disimpan dalam sistem digital lainnya. Ya, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi kita sudah telat bayar Bang? Sementara kita menginginkan jangan ditelepon, jangan di WhatsApp, jangan di email ya.
Ini yang kita harapkan supaya tidak terjadi lagi pada diri kita. Pertanyaan saya dulu ya, sebelum saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Yakinkah diri Anda akan hilang sebuah rasa takut, akan berhenti sebuah teroran ketika nomor telepon, WhatsApp, email sudah tidak ada yang menghubungi lagi? Tidak ada yang menelpon Anda, tidak ada yang me-WhatsApp Anda, tidak ada yang mengirim email terhadap Anda yang membahas soal tagihan. Menjamin nggak dalam diri Anda itu bahwa ketakutan dalam diri Anda ini akan hilang? Teroran dalam diri Anda ini akan hilang. Karena gini loh, kalau kita mencari bagaimana caranya menghapus data supaya menghentikan teroran, kita tidak diintimidasi, kita tidak ditakut-takuti, kita tidak kecemasan, dan kita berada pada titik yang benar-benar kita tenang dan nyaman. Itu harus dipertanyakan dulu, karena ini dua sisi loh. Ada di luar, ada di dalam. Kalau di luar, permasalahannya hanya di sini. Ya. Orang-orang biasanya ketakutan karena telepon, ketakutan karena WhatsApp, ketakutan karena email. Ketika ini kita ganti semuanya, yakin apa tidak teman-teman semuanya, ketakutan itu akan hilang. Ya, yang saya perhatikan, sesingkat pengalaman saya ada di YouTube ini menghadapi setiap hari orang-orang yang berkeluh kesah, walaupun telepon, WhatsApp, email sudah kita ganti, handphonenya sudah kita reset, tidak menjamin 100% ketakutan dia akan hilang. Ya, sekarang yang saya herankan, tadi juga ada yang curhat sama saya, bahkan ditipu sampai 2.500.000 ya untuk menghapus data di 3 aplikasi. Kenyataannya nol besar. Ya, dia mentransfernya entah di hari kemarin atau minggu kemarin, kita nggak tahu, dengan perjanjian setelah dia melakukan transfer terhadap orang yang bisa membantu menghapus data ini, pokoknya dia tidak akan ditagih lagi, dia tidak akan diteror lagi. Yang terjadi nihil. Hasilnya sama aja. Yang hilang cuma duit dia. Duit yang 2.500.000 itu tidak akan kembali lagi. Bahkan dia sudah diblokir oleh si penipu itu. Berapa kali rugi kira-kira? Ya, ini bukan tanpa alasan Anda menginginkan hal-hal seperti itu. Pasti akan banyak peminatnya nanti. Siapa yang tidak tergiur dengan jasa hapus data? Ya, secara kita meminjam uang, duit yang kita habiskan, kita pakai, tapi tidak ditagih dan tidak perlu dikembalikan. Ini sudah kayak BLT aja gitu loh. Udah kayak THR yang baru diberikan kemarin-kemarin. Jadi THR itu nggak perlu dibalikkan gitu loh. Jadi kita beranggapannya seperti itu. Itu alasannya adalah orang-orang yang melampaui ketakutan dalam pemikiran dia, sehingga rela terjebak dalam permainan yang seperti itu. Padahal kalau disadari, dia setiap hari berkeluh kesah, duit dia tiada. Dia setiap hari mengeluh, dia setiap hari menyampaikan bahwa dia tidak mampu bayar. Tapi tiba-tiba ada penawaran jasa hapus data, malah kena sebanyak 2.500.000. Makanya saya pertanyakan dulu dari teman-teman semuanya. Sekarang yang mau kita hapus itu data dari luar kah atau data dari dalam? Kalau data dari luar sini, handphone ini yang menjadi masalah. Ini ada kartunya loh. Ya, ada WhatsApp-nya, ada emailnya. Kalau 3 hal itu tidak ada di handphone ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada artinya sama sekali. Ya. Kalau tidak ada kartunya, Anda coba lakukan telepon biasa juga nggak akan nyambung. Kalau tidak ada WhatsApp-nya, Anda kirim chat pun juga nggak akan masuk. Tidak ada emailnya juga tidak akan mengarah. Itu adalah nyawa dari handphone ini. Ya, itu dari luarnya, teroran dari luar. Tapi teroran dari dalam belum tentu. Banyak orang yang sudah saya arahkan ganti nomor telepon, hapus WhatsApp, hapus email, tapi tetap aja, Bang, saya sudah 3 bulan bang mengganti nomor. Sudah 3 bulan tidak melihat-lihat WA lagi. WA sudah saya hapus, email sudah saya hapus. Gimana ya bang? Kira-kira dia datang nggak? Berarti menandakan ada permasalahan dari dalam. Ya, bukan masalah dari luar lagi. Ada permasalahan dari dalam. Permasalahan dari dalam ini bermacam-macam versi. Ya, mungkin saja dia masih kepikiran karena dia tidak melihat lagi nih sebuah komunikasi. Dia membayangkan bagaimana nanti kalau tiba-tiba, kalau seandainya atau umpamanya DC tiba-tiba datang ke rumah menuntut saya dengan hutang ratusan juta. Ya, sementara keluarga saya tidak tahu.
Sementara suami saya tidak tahu. Sementara teman-teman saya tidak tahu. Apa saya nggak malu? Itulah yang menjadi beban berat dari orang-orang itu. Makanya saya bingung. Ketika Anda ditipu dengan jasa hapus data, itu jasa hapus data yang dari mana? Ya, dari handphone. Padahal dari handphone kan kita sudah tahu. Cuman 3 poin tadi. Teleponnya ada kartunya, WhatsApp ada nomornya, email ada juga tulisan emailnya kemana gitu loh. Kalau nama Anda ya nama Anda, emailnya gitu loh. Padahal kalau 3 ini tidak ada di handphone Anda, sudah selesai kan terorannya. Ngapain harus bayar sampai sekian juta untuk hanya mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, harus bayar sekian juta. Ngapain? Padahal yang bermasalah itu adalah teroran dari dalam. Bagaimana caranya kita menghapus data yang ada di dalam? Ini di dalam pemikiran loh. Ya, itulah yang sedang saya lakukan. Saya berbicara di hadapan Anda. Saya berikanlah supportan. Saya berikanlah sebuah keyakinan. Saya sampaikan yang Anda bayangkan, ya, itu tidak seburuk dengan fakta yang terjadi. Bahkan dulu sebelum Anda mau melakukan ganti nomor, hapus WhatsApp dan hapus email, apa yang ada dalam pemikiran Anda? Kan berbagai macam problem. Tapi setelah Anda praktekkan, Anda ganti email, ganti WhatsApp, ganti nomor, aman-aman aja kan? Dan sekarang bermasalah dengan pemikiran seperti contoh yang saya sampaikan tadi. 3 bulan telah berlalu, dia malah memikirkan kapan dia datang ke rumah. Berarti ada satu PR lagi yang harus Anda selesaikan, yaitu jujur dan terbuka. Karena simbol satu-satunya manusia dari awal itu adalah kejujuran. Jujur itulah sebenarnya yang menyelamatkan Anda. Seberat apapun masalah yang Anda hadapi, kalau Anda mampu jujur dan terbuka, apalagi bersama keluarga, suami, istri, kerabat yang benar-benar layak untuk menampung keluh kesah kita ini, Anda bagi cerita ini. Kita membagi cerita bukan berarti kita minta tolong untuk membayarkan hutang-hutang kita, tapi kita pengen dia mendengar bahwasannya kita sedang berada di dalam permasalahan ini dan kita sedang berusaha untuk pulih dari sebuah keterpurukan. Jangan bayangkan yang aneh-aneh. Ini teman-teman belum juga ngomong sama orang tua tapi membayangkan sudah diusir. Belum lagi berbicara dengan suami tapi sudah membayangkan dicerai. Belum lagi bercerita sama teman-teman tapi sudah membayangkan diketawain, dibully dan segala macam ya. Ayo kita rubah. Jadi dengan begitu kita tidak terpengaruh lagi dengan jasa-jasa hapus data yang ada di luar sana. Ya, kalau memang hapus datanya itu hanya sebatas Anda ketakutan ketika telepon berdering, WhatsApp yang selalu mengancam, email yang selalu menekan, ya sudah, tadi sudah saya arahkan. Tinggal cabut kartu, ya, pindahkan dulu data-data yang menurut Anda penting ada di handphone Anda. Habis itu reset HP Anda atau kembalikan handphone Anda ke dalam setelan pabrik. Ini buat apa nih Bang? Ini tujuannya pertama, kenapa kita harus mengganti nomor telepon? Karena telepon ini sangat berpengaruh. Walaupun Anda bermental baja, walaupun Anda sudah bisa menstabilkan pemikiran Anda, kalau Anda sudah ditelepon dengan nada teriak-teriak dan dibinatang-binatangkan, saya yakin akan terjadi gangguan juga di dalam diri Anda. Makanya saya pengen Anda memutus dulu semua komunikasi yang terhubung langsung sama pinjolnya. Habis itu segi WhatsApp. WhatsApp juga 2 opsi. WhatsApp juga bisa ditelepon dan juga bisa di-chat. Terkadang kita ini sangat sulit memaksimalkan logika kita. Kita selalu bermain dengan perasaan, yang mana perasaan kita ini selalu mengarahkan kita ke dalam rasa bersalah yang sangat besar. Ya, begitu debt collector mengirimkan, kami akan datang ke tempat Anda. Anda kalau main-main dan bla 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 segala macam, kita pasti akan ketakutan. Itulah tujuannya. Kenapa saya selalu menyampaikan kalau teman-teman semua sudah telat bayar, teman-teman sudah tidak mampu lagi bayar pinjol, saya sarankan daripada Anda tergiur dengan jasa hapus data, mendingan ganti nomor Anda. Hapus WhatsApp Anda, ganti email Anda. Ya, Anda praktekkan aja langsung. Barulah itu hilanglah
pemikiran-pemikiran yang Anda diteror melalui telepon, ditakut-takuti melalui WhatsApp, diintimidasi melalui email. Hilang semua itu. Tinggal kita menstabilkan pemikiran kita. Jangan terlalu baper. Kalau sesekali kita terpikir tentang masalah pinjol, hal-hal wajar. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun masih itu yang kita pikirkan, ini terlalu kurang ajar. Ya, kapan waktunya Anda mau memulihkan hidup Anda? Kalau setiap hari yang Anda pikirkan hanya hal-hal yang sudah berlalu. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda mau menghapus data, kalau ketakutannya itu dari luar, ya sudah, Anda praktekkan yang tadi, ganti nomor telepon, reset HP ke setelan pabrik, masuk lagi dengan nomor baru dan semuanya baru. Tapi kalau Anda pengen membenahi atau menghapus data yang dari dalam supaya tidak kepikiran terus setelah sekian bulan, coba cari momen-momen tertentu untuk jujur dan terbuka dengan kerabat atau keluarga yang paling dekat. Kira-kira siapa yang paling berpengaruh? Coba minta supportan dan dukungan dari dia. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman praktekkan dan tidak ada lagi yang menjadi korban-korban dari penipu-penipu di luar sana yang menawarkan selalu jasa hapus data, menghentikan hutang, menghentikan sebar data, pengalihan panggilan, backup panggilan, semuanya menipu. Itu hanya meminta uang yang ada di kantong Anda ditransfer ke mereka. Begitu tujuan mereka tercapai, Anda pasti akan diblokir dan ditinggalkan begitu aja. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.